Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya rabbana fi hadha asy-syahril karim ala siyami wal qiyami waghsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kita harus bersyukur diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, dan semoga kita tergolong orang yang bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, termasuk diantaranya adalah dengan belajar agar tambah ilmu kita. Membaca Al-Quran iya, sholat iya, akan tapi kesempatan di bulan Ramadan untuk kita memperdalam ilmu Allah, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan belajar fikih dengan buku fikih praktis yang insya Allah beberapa hari lagi lengkap, buku edisi lengkapnya mungkin sudah bisa dipegang. Untuk sementara mencatat semuanya fikih praktis yang sudah kalian pelajari, dimulai dari bab thaharah, syarat syahnya sholat, ya. Ya, syarat sahnya sholat dari awal. Puasa sudah selesai pada pertemuan yang lalu. Salah satu syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kalau orang melakukan sholat dengan punya hadas, tidak sah sholatnya. Terkena najis, tidak sah sholatnya. Maka dari itu, ilmu yang harus kita bahas dulu tentang sholat adalah bagaimana mempersiapkan sholat, yaitu bersuci. Alat untuk bersuci, ini bersuci dulu. Wudhu, sholat nggak bisa langsung sholat. Lalu sholat harus didahului oleh wudhu. Wudhu sendiri harus didahului oleh urusan dengan air. Lah, sholat harus dengan wudhu. Syarat sholat adalah wudhu. Wudhu atau bersuci. Lah, bersuci itu ada alatnya. Maka disebutkan sini alat bersuci ada 4. Yang pertama adalah air. Alat bersuci adalah 4. Air untuk wudhu, untuk mencucikan najis. Ini untuk mengangkat hadas kecil dan besar, dan juga untuk mengangkat najis, itu air. Nanti akan dibahas juga. Debu untuk mengangkat hadas, menggantikan wudhu dan mandi besar. Menggantikan wudhu dan mandi besar. Untuk bertayamum menggantikan wudhu dan mandi besar. Terus menggantikan, ini mohon diganti dengan menggantikan editnya. Editnya menggantikan. Batu untuk mengangkat najis dalam istinja. Kalau debu menggantikan bersuci dari hadas. Kalau air untuk hadas dan najis. Debu untuk menggantikan mengangkat hadas, batu untuk mengangkat najis yang khusus. Yang keempat adalah cara menjadikan suci saja sebetulnya. Biasanya disebutkan 3. Ad-dibagh mensamak
Ad-dibagh, mensamak itu begini. Istilah untuk mensamak di kalangan santri mungkin sudah biasa, tapi orang luar mungkin nggak ngerti apa itu mensamak. Artinya begini. Bangkai binatang itu kan najis. Dan semua yang menempel bersama binatang kepada binatang tersebut hukumnya juga najis. Cuman ada kemudahan dari Nabi, kulitnya itu bisa dimanfaatkan. Hal la tantafi'u biha. Nabi ingatkan, kenapa enggak kau manfaatkan dari kulitnya? Maka kulitnya ini bisa digunakan. Bisa untuk baju, untuk apapun. Syaratnya harus disamak. Disamak itu dipisah antara kulit binatang kambing yang bangkai najis dari dagingnya dengan cara. Nah, nanti waktu menguliti itu kan bangkai dibuang najis, tapi kulitnya bisa dipakai dengan cara di ad-dibagh. Ad-dibagh, ya, ad-dibagh disamak. Samak, apa istilahnya apa? Apa di sini ada? Ini sudah dikuliti, dibersihin. Nah, setelah itu dengan caranya nanti. Baru setelah itu kulit yang semula najis menjadi suci. Seperti baju. Kalau dicucikan nanti bisa dipakai baju. Digunakan untuk macam-macam. Jaket, segala macam. Biarpun dari asal binatang yang najis. Tidak jadi najis lagi. Jadi ada 4 ya. Air, debu, batu, dan kalau alatnya ya, bukan alat, yang keempat ini bukan alat sebetulnya. Sehingga sebagian tidak masukkan yang keempat. Kalau cara mensucikan adalah dengan berwudu, dengan beristinja, dengan bertayamum, dengan dibagh bisa. Kalau cara bisa jadi 4. Cuma ini dimasukkan 4 karena yang keempat ini adalah juga mensucikan. Bukan alatnya, ya alat bisa jadi dimasukkan alatnya adalah alatnya. Nanti ada, apa sih yang bisa digunakan untuk mensucikan kulit binatang yang najis tadi? Yaitu misalnya nanti akan datang waktunya sesuatu yang panas. Abu atau yang dicampur dengan kapur atau kotoran burung, itu panas. Jadi kalau ditempelkan itu menjadikan cepat kering itu kulit, daging-dagingnya akan rontok. Baik, masalah dibagh kita bahas nanti juga. Sekarang yang pertama, alat bersuci ada 4. Yang pertama adalah air. Rinci satu-satu, jangan kemana-mana dulu. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dengan warna apapun. Air asli, sederhana definisinya, asalkan air turun dari langit, keluar dari bumi, air dengan warna apapun bisa dipakai wudhu, dipakai untuk mandi besar. Biarpun turun dari langit air warna kopi, karena di atas nggak ada yang buat kopi, berarti air saja warnanya kok kopi. Tapi kalau air kopi nggak boleh, karena kamu yang mengaduk. Tapi kalau ada air turun warna putih, warna merah, warna kuning, hitam, tetap boleh dipakai berwudu. Keluar dari bumi, warnanya warna teh. Di Pontianak misalnya, pondok di Pontianak, Al-Bahjah Pontianak itu airnya jadi kalau taruh di gelas tinggal ngasih gula begitu kayak teh ya. Jadi itu airnya suci dan mensucikan, dan air sehat itu, bukan air kotor. Karena banyak akar Jadi itu air sehat, air bersih, cuman warnanya saja dan bisa dipakai wudu. Karena asli, berbeda jika air yang semula bersih kau campuri dengan sesuatu menjadi berubah warna, maka itu beda. Ini air asli. Maka dalam bahasa lain kita sebutkan dengan air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dengan bentuk apapun. Bahasa lain bisa diartikan air yang masih asli. Air yang masih asli. Air asli belum bercampur dengan apapun. Asli. Selesai itu masalah air. Dan air ada 4 macam setelah itu. Gampang. Air ada 4 macam.
Pertama ada air suci, dari dirinya air itu adalah suci, kemudian bisa untuk mensucikan yang lainnya. Sering disebut dengan air mutlak. Air suci bisa mensucikan yang lain. Airnya suci, bisa diminum, kesentuh badan nggak ada masalah. Kemudian kalau kita ingin bersuci bisa, kita pakai wudhu. Yang kedua adalah air itu suci, tapi nggak bisa dipakai bersuci. Air kopi suci, tapi wudhu pakai air kopi nggak boleh. Air teh suci, kuah suci, tapi nggak bisa dipakai wudhu. Ada air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ini yang kedua. Fahami dulu, hafal dulu. Pertama, air suci bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Dan air suci nanti ada dua macam. Nanti sebutkan pelan-pelan. Jadi satu-satu, jangan kemana-mana. Dan harus hafal. Yang ketiga adalah air najis. Yaitu air yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Dari dirinya tidak najis, tidak suci. Tidak bisa untuk mensucikan, bahkan kalau mengenai yang lainnya, yang lain jadi najis. Air najis. Ada air di bak kecil, ada adikmu yang kencing di situ. Air terkena kencing, air najis. Dipakai wudhu, ya nggak sah. Malah najis kemana-mana. Air najis, tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Kemudian, yang keempat ada air suci. Air suci akan tapi makruh, tetap bisa mensucikannya. Air suci dan mensucikan tapi makruh digunakan. Ini adalah jarang ada di tempat kita yang keempat ini. Maka ini biar kasih tambahan, sebenarnya yang sangat perlu dipelajari cukup 3 saja. Dikarenakan air yang keempat tidak ada di negeri kita Indonesia. Itu adanya di negeri Arab nanti. Namanya air apa? Musyammas. Air musyammas. Belum dicatat. Musammas. Baik. Ini sekalian ngedit ya. Karena mau dicetak nanti. Air musyammas. Selesai air ada 4 ya. Air suci mensucikan. Bisa dipakai bersuci. Suci dan dipakai bersuci. Air suci namun tidak bisa dipakai bersuci. Ketiga adalah air terkena Yang keempat adalah air suci dan mensucikan tapi makruh untuk dipakai. Pembagian ini penting supaya kita bisa faham nantinya. Dari sini dulu pelan-pelan satu-satu. Air suci dan mensucikan disebut sebagai air tahir suci. Mutahhir bisa mensucikan. Adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang memenuhi 3 syarat berikut ini. Semua air yang turun dari langit, keluar dari bumi, air yang keluar dari bumi turun dari langit memenuhi syarat berikut ini. Ada 3 syarat. Yang pertama, belum digunakan untuk bersuci. Air belum digunakan untuk bersuci, belum dipakai wudhu, belum dipakai mandi besar, belum untuk mencucikan najis. Contoh ada air hujan, ada bak di luar. Baknya gara-gara hujan terisi air. Pertanyaannya, sudah dipakai wudhu belum itu? Dipakai mensucikan najis? Ini syarat pertama terpenuhi. Belum dipakai untuk bersuci. Baik. Yang kedua, air di bak tadi, yang air dari hujan, grojokan di situ kasih bak. Airnya belum dipakai bersuci. Belum ada yang pakai wudhu. Juga belum ada yang mencucikan najis di situ. Yang kedua, air tersebut tidak bercampur dengan apapun dari benda suci yang lain. Enggak ada campuran kopi, enggak ada campuran teh. Masih bersih, murni, asli. Enggak bercampur dengan apapun dari yang suci. Yang ketiga adalah air tidak ada najis yang jatuh ke dalamnya. Maka selagi air itu dengan sifat seperti itu, air turun dari langit, keluar dari bumi, kok masih seperti itu, belum pernah ada yang pakai wudhu, tidak dicampur dengan apapun,
kemudian juga tidak terkena najis, maka kita boleh wudhu dengan air tersebut. Tapi air di bak tersebut, tak taunya apa? Temanmu akan ngepel. Airnya mula-mula suci dan air bisa dipakai wudhu. Cuman temanmu iseng, bukan iseng, mau ngepel. Baknya tadi dikasih sabun. Campur dengan berarti telah bercampur dengan sesuatu yang lain yang suci. Atau dikasih kopi biru gitu sampai warnanya dikasih yang lainnya. Atau airnya masih suci, meskipun turun dari hujan suci, mau wudhu. Enggak ada yang pakai wudhu. Sudah benar. Ada yang pakai wudhu belum tadi? Belum dipakai wudhu. Oke. Campuran apa-apa? Oh enggak. Enggak kecampuran apa-apa. Akhirnya mau wudhu. Di saat mau wudhu, noleh sebentar. Tau-taunya apa? Ada ayam kecil mati, jatuh, pluk, mati di dalamnya. Ayam kecil najis kalau sudah mati. Namanya bangkai. Karena bangkainya kena air, maka airnya menjadi boleh pakai wudhu? Tidak bisa. Nah, itu makanya asalkan air asli tidak dipakai bersuci, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, biarpun sesuatu itu suci dan belum terkena, maka boleh dipakai wudhu. Nanti rinciannya nanti. Dimanapun kita berada, ketika tidak mengetahui air itu telah digunakan bersuci dan tidak bercampur dengan yang lainnya dan tidak terkena najis, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Artinya begini, dimanapun kita berada, dasarnya itu begini, segala sesuatu yang turun dari langit dan bumi itu aslinya suci. Nggak ada air turun kecampuran bangkai, nggak ada orang wudhu di atas, nggak ada. Kan begitu. Aslinya air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, itu tidak ada yang memakai wudhu dan belum terkena najis dan tidak bercampur dengan apa? Aslinya seperti itu. Artinya kalau kita pergi ke sebuah tempat ada air, nggak usah bertanya, bisa langsung dipakai wudhu. Airnya jelas, nggak ada yang pakai wudhu. Ada kolam, ada bak, ada keran, ada, tidak pernah dipakai wudhu. Aslinya belum dipakai wudhu. Aslinya tidak ada najis. Aslinya tidak bercampur dengan suatu apapun. Sama kalau ada turun dari langit kok warnanya warna kopi. Boleh pakai wudhu? Boleh, karena nggak ada yang nyampur kopinya. Karena hanya warna saja. Jadi seperti itu. Makanya jangan ragu air kemasan. Ada air kemasan. Air botol Al-Bahjah. 1 botol. Sudah ada yang pakai wudhu tadi? Ini air di mana? Dari mana? Kata, diambil dari sumber mata air terbaik di Cirebon, di Kuningan. Kan gitu ya? Berarti dari mata? Keluar dari mana? Dari pohon? Dari bumi. Oke, berarti air dari kemudian diwadai. Setelah diwadai, ada yang pakai wudhu tadi? Campur dengan suatu warnanya? Terkena najis? Boleh pakai wudhu? Boleh, nggak usah tanya lagi. Sebab ada orang, sebagian orang gara-gara dikemasi, dikotai begitu, seolah-olah jadi air berubah. Kayak jadi roti kali. Ya tetap air. Maka dipakai wudhu, boleh. Selesai. Lanjutannya. Air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air suci mensucikan sudah jelas. Air yang turun dari langit, keluar dari bumi, yang belum dipakai bersuci, tidak terkena najis, dan tidak bercampur dengan apapun yang lainnya. Syarat 3 itu harus kamu hafal dimanapun. Jadi kalau untuk menilai air dari mana ini? Dari bumi, banyu. Warnanya kok hitam? Ya hitam aslinya. Dicampuri kopi kali? Enggak. Dipakai wudhu? Belum. Kena najis? Enggak. Boleh pakai wudhu? Harus seperti itu. Jadi fikih itu faham yang benar. Maka diterapkan di air mana saja bisa, nggak usah pusing. Di tempatnya orang kafir ada toren di atasnya enggak? Toren, tempat penampungan air. Di tempatnya orang kafir, miara babi semuanya di situ. Ada keran yang ngalir, keran. Pakai wudhu boleh? Jangan-jangan ada babi nongkrong di dalamnya, ada gitu?
Nggak ada orang sakit. Aslinya nggak ada. Aslinya air tidak ada babi. Ada kopi nggak ada, persis deh. Jadi nggak usah khawatir dimanapun itu berada. Seperti itu, ilmu itu harus yakin. Air yang kedua adalah air suci akan tapi tidak bisa mensucikannya. Dia suci tapi tidak bisa mensucikannya. Tahir ghairu mutahhir. Air suci yang tidak bisa untuk mensucikan ada dua macam, yaitu air yang semula suci dan mensucikan, air yang bercampur dengan benda suci yang lainnya dengan perubahan yang sangat. Dari kolam besar, dari danau, boleh dipakai wudhu? Danau, air, danau, ya boleh danau? Kenapa ragu? Memang ada danau. Danaunya kenapa? Masih asli danau, air danau. Ada air hujan. Ada air hujan di bak gede. Boleh dipakai wudhu? Nggak boleh, ada yang geleng kepala. Air hujan nggak boleh? Kenapa geleng? Ayo. Air hujan. Boleh pakai wudhu? Selesai. Ada di bak air hujan. Kemudian kamu mengambil satu gelas. Satu gelasnya boleh pakai wudhu? Satu gelasnya boleh? Ya boleh, di sini boleh, sini boleh. Kenapa di bidah gelas jadi nggak boleh? Kan aneh. Boleh, yang gelas boleh pakai wudhu. Baik. Kemudian air di gelas tadi yang boleh dipakai wudhu, tiba-tiba kamu kasih kopi 2 sendok. Kamu aduk, warnanya hitam, baunya bau kok. Boleh pakai wudhu? Nah ini, airnya suci bercampur dengan kopi, suci tidak? Air suci bercampur dengan sesuatu yang suci yang lainnya. Makanya air kopi ini tetap suci, tapi tidak bisa nggak boleh dipakai wudhu. Jelas ya? Semula air suci bercampur dengan sesuatu yang lainnya. 2 liter air dari sumur kamu ambil. Boleh dipakai wudhu? Kamu letakkan di panci. Boleh pakai wudhu? Di panci. Digodok. Mendidih. Boleh, tapi nunggu dingin dulu. Nunggu dingin dulu, nanti kamu luka nanti. Habis deh. Sampai digodok, setelah dingin masih bisa dipakai karena airnya suci dan mensucikan, belum bercampur dengan najis, belum dipakai wudhu, belum bercampur dengan sesuatu yang baik. Tapi yang satu lagi, air dari kolam suci mensucikan, taruh di panci, digodok. Kemudian kamu masukin tomat, timun, garam, asem. Jadi sayur suci enggak? Suci enggak? Boleh dimakan? Boleh pakai wudhu? Tidak. Jadi suci. Seperti itu. Nah, berarti airnya semula suci karena bercampur dengan sesuatu. Nah, sekarang ukuran sesuatu yang bercampur sampai merubah air itu kayak apa sih? Misalnya airnya 1 bak, dikasih kopi, jadi apa? Suci mencucikan? Airnya, ada air dicampur kopi. Dilihat dulu, kopinya seberapa? Airnya 1 kolam gede, kopinya 1 sendok kecil sedikit. Maka ukuran perubahan, ukuran yang dicampurkan harus ketahui. Nah ini catatannya. Perubahan dengan syarat air suci mensucikan akan menjadi air yang suci namun tidak bisa mensucikan dengan syarat. Pertama, bercampur dengan benda suci. Kayak kopi. Atau sabun. Bercampur benda suci. Kemudian yang kedua, perubahannya dengan perubahan yang sangat. Perubahannya itu benar-benar berubah. Kalau perubahannya ringan, tidak dianggap perubahan tersebut.
Airnya satu bak gede, kecampuran kopi sedikit, nggak ada perubahan, hanya keruh-keruh sedikit. Jadi perubahannya perubahan sangat. Baik, perubahannya harus perubahan yang sangat. Yang ketiga adalah benda suci yang bercampur tersebut bukan benda yang memang biasanya di tempat tersebut. Kalau benda tersebut memang tempatnya di situ, di tempatnya air, maka biarpun merubah nggak ada masalah. Contoh, lumut itu tempatnya di mana? Bukan di air, di tempat air. Lumut tempatnya di mana? Ada wadah. Wadah kalau kena air wajar enggak kalau berlumut? Berarti karena lumut tempatnya di air, maka tumbuh lumut itu tempat. Gara-gara lumut maka air menjadi berubah. Berubahnya air karena lumut. Maka enggak apa-apa. Sebab lumut memang tempatnya di air. Tapi kok kopi tempatnya di mana? Di dapur. Makanya kalau kopi ditaruh di air ngerusak. Tapi kalau lumut enggak. Jadi syarat yang ketiga, benda yang bercampur itu memang tidak biasanya di air. Kalau kamu belum paham, justru kamu harus menekankan pemahaman budayakan yang belum paham ini. Yang ketiga ini. Jangan kamu tinggalkan, kelihatannya ada yang bengong. Karena memang ini, ya namanya belum paham, ya belum paham. Jadi air, benda suci yang bercampur, itu ada dua macam. Benda yang kita datangkan dari luar air. Kopi, teh, sabun, kan? Tapi ada benda yang selain daripada air, tapi memang tempatnya di situ. Lumut, ya kan? Kemudian ada di danau belerang, belerang kan? Lumut, nah lumut tempatnya di situ, bukan kita yang meletakkan. Memang tumbuh sendiri itu lumut. Maka kalau air bercampur dengan lumut, warnanya berubah, nggak ada masalah. Karena memang lumut tempatnya di situ. Yang merubah apa? Sesuatu yang didatangkan dari luar. Jelas? Sesuatu yang tidak umum di situ. Contoh, kopi di dapur ketemu dengan air di gelas. Rusaklah itu air. Selesai? Jadi air suci menjadi tidak suci dengan tiga. Bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang kedua, percampuran perubahannya sangat. Yang ketiga, sesuatu yang bercampur adalah bukan sesuatu yang biasa di air. Kalau sesuatu tersebut biasa di air, merubah atau tidak? Belum paham juga. Tidak merubah. Lumut tidak merubah. Karena air tidak mungkin tidak pakai wadah. Adakah air tanpa wadah? Air harus pakai wadah. Baik, selesai ini. Kita rinci satu-satu. Bercampur dengan benda suci, kamu lihat di semesta ini benda suci, kopi, teh, susu, segala macam benda suci. Gula, semua benda suci itu semuanya. Sudah jelas masalah benda suci. Kemudian perubahan sangat ini loh yang harus kita perhatikan. Apa sih perubahan sangat? Sebelum kita baca teksnya, Buya fahamkan. Yang dimaksud perubahan yang sangat itu, jika air itu berubah karena bercampur dengan sesuatu suci, sesuatu yang suci yang lain, setiap orang pasti tahu dengan perubahannya itu. Setiap orang. Contoh begini. Ada air satu bak. Ada dua bak. Satu bak dulu Buya kasih. Dua bak Buya kasih beberapa sendok kopi. Buya aduk. Warnanya berubah atau tidak? Berubah. Bagaimana tahu kalau ini perubahan sangat atau tidak sangat? Ini saya kasih 5 sendok kopi. Aduk, Buya aduk begitu.
Yang satu biasa kasih 2 sendok kopi. Ada 2 bak. Yang satu Buya kasih 5 sendok kopi. Yang satu lagi Buya kasih 2 sendok kopi. Semuanya berubah. Yang satu keruh hitam. Yang satu hanya keruh-keruh saja. Yang menilai ini perubahan parah atau tidak parah bukan kamu. Karena kamu yang meletakkan. Panggil orang dari jauh. Sini mas. Coba ini air apa? Megang air yang pertama. Yang dikasih kopi berapa? 5 sendok. Dia langsung, kopi, bau kopi. Nah, kalau setiap orang langsung tahu berarti perubahannya apa? Kalau yang sebelahnya apa? Apa ya ini? Apa ya? Kok teh kali ya? Apa ya? Dia tidak tahu. Kalau saya tahu, karena yang nyampur saya. Karena orang lain tidak tahu maka dianggap belum parah. Ukurannya begitu. Agar tahu ukurannya parah dan tidak parah gimana? Ambil orang baru. Kalau orang baru langsung bisa menilai. Apa ya? Masih bingung. Oh ya, enggak pakai. Wudu, pakai air wudu. Kalau satu kopi. Pakai wudu? Enggak boleh. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui parah tidak parahnya orang lain yang tidak tahu waktu kita meletakkan tambahan atau sesuatu tersebut. Kita baca. Bagaimana cara mengetahui perubahan yang sangat? Untuk mengetahui perubahan yang sangat adalah dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Orang baru kita datangkan. Jika orang tersebut langsung mengetahui campuran air tersebut, maka dianggap air telah berubah dengan sangat. Jika orang tersebut tidak mengetahui, dianggap perubahan belum sangat, maka air tetap suci dan mensucikan. Jelas ya? Jadi tidak serta-merta. Makanya santri yang tidak belajar dengan benar, dulu kan kalau mandi kan tidak pakai shower seperti kalian saat ini mandinya pakai shower. Dulu pakai bak mandi. Tak tahunya ada salah satu dari santri sabunnya kecebur. Sabun itu sesuatu yang suci yang lain atau bukan? Sesuatu suci yang lah. Kalau perubahan parah boleh pakai wudhu lagi? Tidak. Tak tahu betul sabun mencebur, langsung warnanya keruh. Masih dipakai wudhu bisa? Belum tentu, dilihat dulu dong. Gimana untuk menilainya? Ambil orang yang jangan dibawa ke sini, kalau di sini bisa ngira-ngira. Taruh di bak yang baru lagi, taruh di depan halaman situ, suruh orang lain datang. Ayo, ini berubah karena apa? Coba. Sabun. Wah, langsung nyium bau sabun. Boleh dipakai wudhu lagi? Tapi kalau campurannya, apa sih? Tapi keruh, apa sih? Kenapa? Ini apa? Air dari mana ini? Oh, dia mau tanya-tanya dia. Nggak usah dikasih tahu. Wah, dari langit gitu aja. Nah, kalau orang yang baru yang melihat tidak bisa menyifati tambahannya, maka masih dianggap suci dan maka tidak serta-merta bak air yang kemasukan sabun langsung menjadi air yang tidak bisa untuk berwudu. Baru tidak bisa dipakai wudu kalau perubahannya perubahan sangat itu dari mana? Kalau ada orang baru yang melihatnya, dia langsung mengenali perubahannya. Jelas ya? Fikih itu gampang, asalkan faham. Makanya kalau orang belajar fikihnya nggak faham, salah faham terus. Itu menyiksa. Maka kamu harus paham terus. Selesai. Ini tambahan yang ketiga tadi, benda suci bercampur. Jika yang mencampuri adalah benda atau sesuatu yang biasa berada di tempat air, maka tidak merusak hukum air. Seperti air sungai bercampur dengan macam debu dan sebagainya. Atau mata air yang bercampur dengan tanah, lumut, belerang. Karena itu memang di situ tempatnya lumut. Bukan ada orang sengaja tapi lumut bisa saja menjadi nggak boleh. Air bercampur dengan lumut nggak boleh pakai wudhu. Contohnya apa? Airmu di bak yang bersih sana. Tak taunya kamu pergi ke tempat lain ngerok lumut. Lumut kamu kerokin. Dapat setengah timba lumut, kamu masukkan di bak mandi. Berubah warnanya. Hukumnya kayak kopi, yang dimaksud lumut yang berada di tempatnya
Air, bukan lumut yang kau usung, kau gendong. Masukkan itu rusak. Jadi kalau air berubah karena tempatnya, maka tidak bermasalah. Selesai ya? Cukup satu lagi. Ini sudah. Yang kedua adalah, jadi air yang suci dan tidak mensucikan ada dua ya. Barusan air apa tadi? Yang pertama air bercampur dengan benda lain yang berubah. Yang kedua air yang suci namun tidak bisa mensuci namanya air mustakmal. Harus paham beda ini. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai berwudu atau mandi besar atau mensucikan najis. Definisi ini pembahasan air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Air yang suci tidak mensucikan ada dua kan tadi? Ingat, bayangkan. Air suci tapi tidak mensucikan ada dua. Yang pertama, air yang telah bercampur dengan sesuatu. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal ada dua bagian lagi. Air mustakmal ada dua. Yang pertama, mustakmal untuk mengangkat hadas. Yang kedua, air mustakmal untuk mensucikan najis. Yang pertama mustakmal untuk mengangkat hadas. Untuk wudhu dan mandi besar. Yang kedua mustakmal untuk mensucikan najis. Dibedakan. Syaratnya beda nanti. Di sini dalam nasnya, tagnya yang Buya tuliskan di sini nanti akan kalian miliki bukunya. Kapan air disebut sebagai air mustakmal? Air mustakmal ada dua, yaitu air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. B. Air mustakmal yang sudah digunakan untuk mensucikan najis. Ada dua. Penjelasan air mustakmal sebab digunakan untuk bersuci dari hadas. Nah, yang pertama adalah air mustakmal yang pertama, yaitu air mustakmal untuk mengangkat hadas. Kapan air akan disebut sebagai air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas? Ini catatan kecil. Sebelum kita membahas tentang pemahaman ini, kesalahan orang kampung atau santri ngantuk. Santri ngantuk salah paham. Jadi ada air dulu, mungkin kalau di pondok-pondok ada namanya padasan. Padasan itu ada semacam kendi besar begitu, ada tempat lubangnya buang untuk lubangnya untuk airnya. Atau ada bak kecil. Karena santri yang ngantuk, kerjaannya ngeliwet. Jadi ada air itu sebetulnya dari bak, dari mana? Dari sumur. Setelah air taruh di timba, gara-gara kesentuh saja langsung dibilang air mustakmal. Nah, ini pasti santri ngantuk. Enggak begitu. Air biarpun sedikit, kita aduk-aduk dengan tangan kita, tidak akan menjadi mustakmal. Kecuali berikut ini. Nah, kapan air yang suci dan mensucikan menjadi air mustakmal untuk mengangkat hadas? Mustakmal untuk mengangkat hadas saja. Yang pertama adalah airnya sedikit. Kita punya air sedikit. Airnya kurang dari 2 kullah. Kurang lebihnya 2 kullah itu 216 liter. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kullah, maka disebut air sedikit. Jadi syaratnya air sedikit. Kalau air banyak, nggak ada namanya mustakmal sampai hari kiamat. Kamu naik cebur, naik kolam gede, jebur, mandi besar, biur, naik lagi, 10 onak mandi besar, nggak akan merubah air. Karena air banyak. Yang berlaku di sini adalah air sedikit. 1 botol, 2 liter, 5 liter, 10 liter, sampai 216 liter. Kalau air sedikit, pertama. Yang kedua, air tersebut digunakan untuk membasuh yang wajib. Yaitu basuhan pertama dalam wudhu. Contoh.
Kalau kamu wudhu, membasuh wajah, tangan, ngusap kepala dan kaki. Membasuh wajah itu wajibnya hanya basuhan yang pertama. 2, 3 sunnah. Harus paham dulu ini wudhu. Wajibnya wudhu itu sekali membasuh. 1. Itu wajib. 2, 3 adalah sunnah. Seandainya kamu tidak pakai 2, 3 juga sah wudhumu. Jadi basuhan yang wajib itu ya basuhan ini saja. Yang pertama. Basuhan kedua nggak akan menjadi mustakmal. Makanya santri ngantuk, kesentuh aja kok jadi mustakmal. Wong pakai wudhu saja kalau basuhan kedua nggak jadi mustakmal kok. Ini santri ngantuk. Ayo kerasa kan? Pernah ngantuk juga kan? Ada yang pernah ngantuk ini. Belajarnya nggak bener itu. Jadi air kalau diaduk dengan tangan nggak jadi mustakmal kecuali pakai wudhu. Pakai wudhu pun ada aturannya. Air yang airnya tidak banyak, sedikit. Tidak sampai donat, segenggam. Ini air. Saya pakai wudhu. Basuhan yang pertama. Kemudian apa? Setelah basuhan yang pertama, air terpisah dari anggota yang dibasuh. Setelah kita basuh yang pertama begini, nah ini. Yang rontok ini, yang jatuh ini. Ini loh yang mustakmal. Yang di baknya mah enggak. Kita mengambil begini nggak ada masalah, di bak kecil kita ambil begini. Kita ciduk begitu, niat untuk menciduk, wudhu. Yang mustakmal ini basuhan yang pertama. Yang kedua mah enggak mustakmal. Yang basuhan pertama ini, lalu ada tetesannya, ini mustakmal. Kalau mandi besar anggotanya apa sih? Seluruh itu. Nah, ini baru sah begini, air kecil, air sedikit. 10 liter misalnya. Lah, kalau kamu mandi besar, niat mandi besar, lah kok kamu celupkan begini? Aku niat mandi besar, jarimu tok masuk. Kamu angkat. Jadi karena sudah dipakai untuk bersuh. Tapi kalau nggak niat mandi besar, ngaduk-ngaduk, nggak ada masalah. Dan kamu niat mandi besar masih kau celupkan cuma nih. Aku niat mandi besar, belum diangkat. Suamimu juga nyeburkan, nah aku niat mandi besar. Selagi ini belum diangkat, maka air belum mustakmal. Selagi ini belum terpisah, air masih suci dan mensucikan. Jadi harus terpisah. Ini loh kelihatannya santri yang ngantuk salah di sini. Dipikir setiap disentuh langsung jadi mustakmal, padahal enggak. Bahkan disentuh pun kalau mandi besar, kalau niatnya hanya untuk mencucikan tangan, enggak. Jelas di sini. Maka hati-hati, jangan salah paham. Air mustakmal adalah air yang kurang dari 2 kulah, dipakai untuk membasuh yang wajib, wudhu basuhan yang pertama. Kemudian air tersebut terpisahkan dari anggota yang dibasuh. Misalnya air sedikit, mandi besar, kita masukkan kaki, mustakmal belum? Belum, kakinya masih nempel. Setelah kaki masuk, nyelam lagi, sampai tenggelam. Mustakmal airnya? Baru kalau dia naik jadi mustakmal. Jelas ya? Seperti itu. Jadi masalah air mustakmal harus paham betul supaya tidak salah paham. Baik, kemudian bersuci dari hadas, insya Allah pertemuan yang akan datang. Pelan-pelan, dikit-dikit, insya Allah sampai selesai tagnya ini. Kita ikuti tagnya saja sambil kita ngedit, barangkali ada yang kurang. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka syadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, ilmu yang manfaat untuk bekal ibadah ya Allah. Dan berikan kepada kami kekhusyuan dalam ibadah, ketulusan dalam ibadah ya Allah. Jaga kami, jaga orang tua kami, jaga guru-guru kami, jaga anak-anak kami, jaga santri kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat.
Kami mohon ya Allah berikan kepada kami kesehatan, jauhkan kami dari segala malapetaka, penyakit lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.